Era Berita kembali hadir di hadapan Anda dengan berita terkini, aktual, dan terpercaya. Bersama saya Fatima Aulia Rahma dan rekan saya, Alicia Amanda, yang telah merangkum informasi untuk Anda pada hari ini. Pemirsa, Kejaksaan Agung resmi menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait kasus korupsi ekspor crude palm oil atau bahan baku minyak goreng. Mengingat kasus ini menyeret 3 terdakwa korporasi yaitu Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musimas Group. Kejaksaan Agung kembali menetapkan 3 hakim sebagai tersangka dugaan kasus suap atau gratifikasi terkait putusan lepas onslek perkara kasus ekspor crude palm oil pada 3 perusahaan besar yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penetapan ketiga hakim sebagai tersangka disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Kohar dalam konferensi pers pada hari Senin 14 April 2025 pada waktu dini hari. Pada malam hari tadi, sekitar pukul 11.30, tim penyidik telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam perkara ini. Adapun ketiga orang tersebut masing-masing adalah: 1. Tersangka ABS selaku hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan surat penetapan nomor 25 tanggal 13 April 2025. Yang kedua, tersangka AM berdasarkan surat penetapan nomor 26 tanggal 13 April 2025. Dan yang ketiga, tersangka DJU yang bersangkutan adalah hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 27 tanggal 13 April 2025 yang pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Ketua Majelis Hakim. 3 hakim diduga menerima suap sebesar 22,5 miliar rupiah agar memberikan vonis lepas dalam kasus ekspor crude palm oil yang melibatkan 3 perusahaan besar. Atas perbuatannya, para tersangka diduga melanggar pasal 12C, Jungto pasal 12B, Jungto pasal 6 ayat 2, Jungto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Tipikor, dan Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Saat ini, ketiga orang tersebut ditahan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba. Berdasarkan surat perintah penahanan nomor 25 untuk tersangka atas nama ASB, nomor 26 untuk tersangka atas nama AM, dan untuk tersangka DJU berdasarkan perintah penahanan nomor 27 per tanggal 13 April 2025. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, kali ini berita menyedihkan datang dari para supporter Timnas Indonesia, di mana Timnas Indonesia kandas pada laga Piala Asia U17 Indonesia versus Korea Utara. Pada Piala Asia U17 tersebut, Timnas Indonesia ditaklukkan oleh Korea Utara dengan 6 gol tanpa balas dalam babak perempat final. Untuk melihat bagaimana respon dari para supporter Timnas, saat ini kami telah terhubung dengan rekan kami Evan Yulzain. Silahkan Evan. Pendapat lu tentang Indonesia lawan Korea kemarin, padahal sebelumnya kita udah dipuji-puji buat lolos di Piala Dunia. Oke. Mungkin yang tentang Piala Dunia, kita lolos mendapatkan 9 poin kemarin. Ya, banyak yang mengira sih itu faktor keberuntungan, tapi namanya bola pasti apapun bisa terjadi ya kan. Ya kita euforia pastinya untuk lolos ke Piala Dunia, pasti bangga U17 bisa masuk. Tapi ketika hal kemarin terjadi yang lawan Korea Utara itu perlu banyak sih yang dikoreksi mungkin dari coach untuk strategi ya, mungkin dari kemarin terlalu bermain defensif yang memang
seharusnya ada beberapa strategi yang benar-benar harus menyerang ke depan. Menurut saya pemain timnas yang lawan Korut semalam tuh menurut saya kayak kurang fit aja dibandingkan dengan pemain-pemain Korut yang dikarenakan pemain Korut tuh digembleng secara latihannya oleh negaranya. Sebelumnya gue mau kasih aplaus yang sebesar-besarnya buat Panova, di mana Panova sebagai pemain pelatih lokal yang bisa meloloskan Indonesia ke kancah dunia. Di mana tanggapan gue dari pertandingan semalam mungkin dari pertandingan sebelumnya itu timnas Indonesia itu mengalami banyak kemenangan, di mana mungkin dari banyaknya kemenangan itu ngebuat pemain-pemain yang harusnya bisa fokus ke depannya jadi kayak ngeremehin gitu. Ya, mungkin tanggapan gue itu aja sih. Mungkin kalau dari segi permainan itu gue nggak bisa banyak ngubah ya, karena gue sendiri juga pemain, gue juga belum punya ilmunya gitu. Mungkin kalau dari segi mental bisa gue ubah, dari segi fisik gue bisa ubah, terus dari segi gimana kita bisa ngembangin stamina kita bisa ngembangin permainan kita, terus selanjutnya itu kita bisa dimana tuh nggak ngeremehin lawan gitu. Perlu mungkin ya ada reformasi dalam strategi, tetapi mungkin untuk strategi itu perlu adanya di dalam bench mungkin ya, pemain-pemain barunya harus ada membuat semangat agar bisa bersaing aja sih sebenarnya. Mungkin nggak harus yang pemain inti kemarin yang di dalam bench harus bisa masuk juga sih sebenarnya. Pola permainan sih udah bagus menurut saya. Mungkin fisiknya lebih digenjot lagi, biar lebih kuat dan bisa lari secara kuat sampai menit-menit akhir. Harapannya apa sih buat timnas U17 ke depannya, terutama di Piala Dunia? Menurut saya di Piala Dunia nanti semoga timnas Indonesia bisa menjadi juara 1 dan mengangkat piala dan mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Mungkin harapan gue sebagai salah satu anak muda juga, dimana harapan gue semoga Indonesia juga bisa layak bermain di kancah dunia, dimana kita juga bisa ngelihat senior-senior kita bisa belajar dari senior-senior kita yang banyak dari pemain-pemain luar, atau bukan maksudnya pemain-pemain luar yang bisa kita jadikan acuan gitu. Jadi nanti ke depannya kita bisa lebih baik lagi, kita bisa ngembangin ilmu kita lagi, kita bisa ngembangin stamina kita lagi dengan banyak-banyak lah belajar gitu. Ya tetap kita optimis ya, berdoa untuk kemajuan dan kemajuan timnas khususnya. Untuk harapannya pasti menurut saya sih ya, perlu ada naturalisasi tambahan ya dari U17 ini, karena tadi perlu persaingan. Mungkin kalau ada naturalisasi mungkin yang pemain-pemain lokal bisa bersaing gitu secara ketat, dan ya harapan kita tetap Indonesia harus optimis di Piala Dunia. Informasi tadi sekaligus menjadi berita penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Alicia Amanda dan rekan saya Fatima Aulia Rahma beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.